Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan share lagi gimana sih cara trading di aplikasi Pintu. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan tutorial yang lengkap, yang mana di sini kita akan belajar sama-sama membeli sebuah koin kripto dan juga menjual sebuah koin kripto untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Dan juga pada video kali ini aku akan memberikan sebuah ilmu yang dimana ilmu tersebut bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan cuan di aplikasi Pintu ini. Nah, sekarang langsung aja. Tanpa berbasa-basi, kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, kalau di sini kita adalah pengguna baru, silakan bisa menggunakan kode referral @cashback_pintu, maka di situ kita bisa mendapatkan hadiah langsung dari aplikasi Pintu teman-teman ya. Yang mana untuk rincian hadiahnya akan seperti ini. Untuk 50 orang pertama yang beruntung kita bisa mendapatkan Rp500.000. Lalu untuk 100 orang pertama yang beruntung kita bisa mendapatkan Rp100.000. Lalu 200 orang pertama yang beruntung kita bisa mendapatkan Rp50.000. Lalu 300 orang pertama yang beruntung kita bisa mendapatkan Rp25.000. Dan untuk 450 orang pertama yang beruntung di setiap harinya kita bisa mendapatkan Rp10.000 teman-teman ya. Tetapi sifatnya acak. Siapa tahu kita bisa mendapatkan Rp500.000. Enak banget bukan? Dan juga bagi para pengguna baru, ada sebuah bonus tambahan yang dimana kita diminta untuk membeli sebuah koin kripto minimal 11.000 aja. Maka di situ kita berkesempatan untuk mendapatkan cashback 100% dan angka maksimalnya itu adalah 15.000 teman-teman ya. Jadi saranku adalah maksimalkan event Pintu ini sebaik mungkin agar di situ kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi di sini ada sebuah poin penting yang wajib teman-teman ketahui. Bagi para pengguna baru, kita harus melakukan sebuah verifikasi KYC dan juga verifikasi rekening bank secara langsung di hari itu juga. Karena apa? Agar di situ kita bisa mendapatkan hadiah yang telah aku sebutkan tadi. Lumayan kan ya, jadi jangan sampai kita lewatkan. Jadi di sini aku akan merekomendasikan 3 buah koin atau cryptocurrency yang berfundamental sangat bagus. Sehingga kalau kita beli di saat ini dan kita hold dalam beberapa waktu yang akan datang, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan atau keuntungan teman-teman ya. Untuk koin yang pertama itu adalah The Sandbox yang ini. Lalu untuk koin yang kedua bernama Gala. Ini. Lalu untuk koin yang ketiga bernama Decentraland Mana. Yang ini. Nah, karena di sini kita telah menentukan 3 buah koin yang berfundamental sangat bagus, kita masuk terlebih dahulu ke koin yang bernama The Sandbox teman-teman ya. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita ubah tampilan grafik ini menjadi tampilan candlestick. Caranya gampang, tinggal kita tap aja pada icon yang di situ. Maka akan berubah seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku akan memberikan sebuah informasi gimana sih cara untuk bisa menentukan titik open posisi beli kita untuk bisa mendapatkan sebuah cuan atau keuntungan. Caranya adalah kita harus melakukan sebuah analisa dengan menggunakan time frame yang berbeda. Misalkan nih, di sini kita menggunakan time frame 1 minggu, bisa kita ubah ke time frame 1 bulan. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Bisa juga kita ubah ke tampilan time frame 1 tahun. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Koin Sandbox tertahan di area support terkuatnya di harga 38 ribuan. Kalau kita melihat koin Sandbox berada di harga tersebut, maka langsung aja melakukan open posisi beli. Karena apa? Di area tersebut, koin Sandbox gak akan turun lagi teman-teman ya. Yang mana untuk harga tersebut adalah harga dasar untuk waktu yang sekarang sampai beberapa tahun yang akan datang. Kalau semisal kita beli di tahun ini dan kita jual di tahun berikutnya, berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Enak banget kalau kita bisa mendapatkan cuan yang sangat banyak. Tapi di sini poin pentingnya adalah kalau semisal kita telah mendapatkan cuan yang dirasa sudah cukup, maka jual aja. Tapi kalau misalkan kita telah mendapatkan cuan tapi masih belum cukup, ya ditahan aja dulu teman-teman ya. Sekarang kita akan berpindah ke koin yang bernama Decentraland Mana. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan analisa terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa time frame. Kita akan ubah ke time frame 1 bulan. Dan kita akan coba ubah ke tampilan time frame 1 tahun. Di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Untuk koin Mana ini tertahan di area support terkuatnya di harga 25 ribuan. Kalau kita bisa melihat koin Mana di harga tersebut,
maka langsung aja untuk menentukan sebuah open posisi beli kita. Dan seperti biasa, untuk bisa menentukan titik open posisi sell kita, terserah teman-teman semuanya. Kalau dirasa kita sudah untung, maka jual aja. Tapi kalau masih belum cukup untuk untungnya, ya ditahan dulu. Sekarang di sini aku akan memberikan sebuah tutorial gimana sih cara untuk membeli koin cryptocurrency dan gimana cara untuk menjual koin cryptocurrency. Gampang banget. Misalkan nih, untuk koin mana ini berada di harga 34.400-an. Lalu caranya adalah kita tap pada tulisan beli. Nah, di sini kita akan melihat 25%, 50%, 75% dan juga 100%. Maksudnya adalah untuk membantu kita dalam membeli sebuah koin cryptocurrency dalam sebuah aset kita. Misalkan nih, asetku adalah 23 ribuan, maka kalau aku menggunakan 50%, itu adalah 50% dari 23 ribuan itu teman-teman ya. Kalau kita mengubah ke 100%, maka 23 ribuan itu akan masuk semuanya. Jadi di sini terserah teman-teman semuanya, tapi saranku adalah jangan menggunakan sistem all in. Karena apa? Kalau kita menggunakan sistem all in dan ternyata untuk koin yang kita beli itu turun, maka kita gak bisa membeli koin tersebut di harga paling bawah lagi. Tetapi berbeda kalau kita menggunakan sistem mencicil dalam membeli sebuah koin cryptocurrency, maka di situ kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih besar. Karena apa? Misalkan nih, koin A seharga Rp1.000. Kemudian aset kita itu adalah Rp100.000. Lalu kita belikan semua aset kita, yaitu Rp100.000 tersebut di harga Rp1.000. Kalau semisal koin A tersebut itu turun di angka 800, maka seharusnya untuk aset kita akan turun 20% teman-teman ya. Karena apa? Koin A tersebut itu turun. Tetapi berbeda, kalau kita membeli dengan menggunakan sistem mencicil dengan minimal 25% atau 10% dari modal kita, maka kita bisa menggunakan sistem mencicil teman-teman ya. Misalkan nih, koin A seharga Rp1.000. Kemudian kita beli koin A tersebut dengan modal 25%. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. 25% dari 100.000 itu adalah 25.000. Tetapi misalkan kalau koin A tersebut turun di harga 800-an, maka seharusnya uang kita itu turun kan ya, atau aset kita akan turun. Tetapi berbeda, kalau kita menggunakan sistem mencicil, kita bisa membeli koin tersebut lagi di harga paling bawah. Itu bisa kita namakan sebagai averaging down teman-teman ya, atau harga rata-rata. Sehingga kita bisa mendapatkan cuan atau keuntungan ketika koin A tersebut kembali di harga 1.000 lagi teman-teman ya. Ini adalah sebuah mekanisme trading yang sering digunakan oleh para trader profesional. Lalu gimana sih cara untuk membeli koin tersebut? Gampang banget. Tinggal kita pilih aja 25%, 50% ataupun 75%. Tetapi misalkan kalau di sini kita ingin menentukan dengan sendirinya, maka bisa banget. Tinggal kita hapus dulu. Terus kita isikan 11.000 misalkan ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pilih berikutnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih beli sekarang teman-teman. Berhasil membeli mana? Jadi sesimpel itu untuk bisa membeli sebuah koin cryptocurrency di aplikasi Pintu teman-teman ya. Lalu gimana sih cara untuk menjual koin atau cryptocurrency di aplikasi Pintu? Gampang banget. Kita balik lagi ke koin yang kita beli. Lalu kita bisa pilih bagian jual. Di sini kita juga bisa menjual dengan sistem mencicil. Misalkan kita bisa menjual di minimal 25%, 50%, 75 ataupun 100%. Bebas teman-teman ya. Minimal adalah 11.000. Tapi di sini aku akan mencoba untuk menjual 50% dulu teman-teman ya. Kalau sudah kita pilih berikutnya. Dan kita pilih jual sekarang. Berhasil menjual mana? Jadi pada intinya, untuk membeli sebuah koin atau cryptocurrency di aplikasi Pintu itu sangat mudah banget teman-teman ya. Sebelum melakukan open posisi beli, analisa terlebih dahulu untuk bisa menentukan open posisi beli yang bagus, agar di situ kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan jika berhasil untuk mendapatkan cuan di aplikasi Pintu secara konsisten, jangan lupa tinggalkan sharing infonya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.